Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada masa kekuasaan Khalifah Umar bin Abdul Aziz di antara tahun 717 hingga 720 Masehi. Ketika itu terjadi penyerangan dan perebutan daerah kekuasaan di daerah Samro yang saat ini adalah Rusia, yang dipimpin oleh seorang panglima perang muslim yang terkenal, yaitu Qutaibah bin Muslim. Wilayah Samro saat itu adalah wilayah yang sangat strategis, karena kalau wilayah ini bisa ditaklukkan oleh kaum muslimin, maka wilayah lainnya pun ikut takluk. Berdasarkan gambaran ini, Qutaibah bin Muslim berniat untuk merebut wilayah Samro. Maka ia berijtihad, kemudian setelah sholat subuh dengan tiba-tiba langsung menyerang wilayah Samro. Masyarakat Samro kaget diserang karena kurang persiapan. Maka takluklah wilayah Samro ini di tangan Qutaibah bin Muslim, diikuti dengan wilayah-wilayah sekitar Samro. Menurut syariat Islam, jika ingin menginvasi suatu daerah, maka ada aturannya. Yang pertama, diberitahu dulu masyarakat di sana mengenai Islam. Ditempatkan para dai untuk berdakwah di daerah itu. Kalau sudah jelas tentang Islam tapi tetap mereka tidak mau, maka akan masuk ke opsi yang kedua, yaitu dengan membayar jizyah berupa upeti atau uang kalau zaman sekarang. Dan besarnya uang itu dihitung per kepala. Uangnya akan menjadi pemasukan perbendaharaan negara Islam. Dan kata Allah, mereka harus membayar jizyah dalam kondisi mereka terhina karena menolak agama Allah. Tapi kalau mereka tidak mau membayar juga, maka terakhir akan masuk ke opsi yang ketiga, yaitu mereka harus diperangi. Saat itu Qutaibah bin Muslim tidak memberikan pilihan. Beliau langsung saja menyerang negeri Samro tanpa memberitahu tentang Islam ke masyarakat Samro dan tanpa meminta jizyah. Maka akhirnya Samro dikuasai Islam. Ketika itu dibangunlah masjid-masjid dan didirikannya pemerintahan Islam dan menempatkan hakim-hakim beserta seluruh orang-orang yang berkaitan dengan pemerintahan. Karena Samro diserang tanpa menawarkan dua opsi yang telah dijelaskan tadi, akhirnya masyarakat asli di sana tidak semuanya masuk Islam. Hanya sebagian saja yang bersyahadat dan ada beberapa juga yang bersyahadat dalam kondisi terpaksa. Kebetulan memang Samro ini banyak didiami oleh kaum-kaum yang menyembah berhala. Dan tidak sedikit juga jumlahnya yang menjadi penyihir yang memang terkenal. Di daerah Samro ini adalah daerah para penyihir hebat di zaman itu. Karena penyerangan ini akhirnya para tetua yang mayoritas adalah penyihir, mereka ini bermusyawarah untuk menyelesaikan masalah ketidakadilan yang dilakukan Qutaibah bin Muslim. Qutaibah tidak menawarkan Islam, juga tidak meminta jizyah ini, malah main serang-serang saja, hingga akhirnya mereka sepakat untuk mengirimkan seorang pemuda ke negeri Syam untuk bertemu pemimpin Islami yang bernama Umar bin Abdul Aziz. Karena Umar bin Abdul Aziz ini sangatlah terkenal sebagai seorang raja yang sangat adil terhadap siapapun. Kalau kata dia salah yang salah, begitu juga sebaliknya. Pemuda satu ini dipilih karena ia fasih berbahasa Arab. Dan ia ditugaskan untuk menyampaikan pelanggaran dan ketidakadilan yang dibuat oleh Qutaibah bin Muslim. Pokoknya masyarakat Samro ini meminta keadilan kepada Umar bin Abdul Aziz. Maka berangkatlah pemuda ini dari Samro ke Syam. Dan perjalanan ketika itu memakan waktu 1 bulan karena jarak yang cukup jauh. Setelah ia sampai di negeri Syam, ia langsung mencari istana Raja Umar bin Abdul Aziz. Maka ia berjalan menyusuri kota. Ia melihat ada bangunan-bangunan megah di sana dan ia kira itulah istana raja. Ternyata bukan. Bangunan itu hanyalah rumah warga saja. Maka ia berjalan lagi hingga bertemu dengan sebuah bangunan yang menurutnya paling luas dan paling megah yang ia temui di kota itu. Lantas ia pun masuk ke dalam bangunan itu. Setelah mendekati pintu masuk, ia melihat ada sebuah kolam besar tepat di dalam pintu masuk. Dan disitulah ada banyak orang yang sedang mencuci muka dan seperti sedang membersihkan diri. Maka ia pun ikut-ikutan cuci muka di kolam itu. Sebenarnya bangunan megah yang ia masuki ini adalah sebuah masjid dan orang-orang tadi sedang berwudu. Setelah pemuda ini cuci muka, maka ia berjalan ke ruang di sebelah kolam ini. Ruangan yang ia masuki ini memiliki kaca-kaca yang luar biasa megah dan besar.
Kemudian ada pula permadani mahal yang dibentangkan dari ujung ruangan ke ujung ruangan lainnya. Pokoknya segala hal mewah ada di dalam ruangan itu, dan pemuda ini yakin bahwa inilah istana Raja Umar bin Abdul Aziz. Pemuda ini melihat banyak orang di ruangan tersebut yang meletakkan dahinya di permadani, dan ia bingung apa yang sedang mereka perbuat di sini. Karena saat itu si pemuda bukan seorang muslim dan masih menjadi seorang penyembah berhala. Ia pun berjalan di ruangan itu sampai pada akhirnya kakinya tidak sengaja tersentuh dengan orang yang sedang bersujud. Setelah salam, orang ini bertanya kepada si pemuda ini, "Kenapa kau injak aku?" Lalu pemuda ini menjawab, "Saya tidak tahu kalian ini sedang apa." Maka dijawablah lagi, "Ini adalah masjid kami, kaum muslimin. Kami sedang sholat. Kamu ini siapa?" Maka akhirnya pemuda ini bercerita tentang dari mana asalnya dan apa tujuannya datang ke negeri Syam. Dan ia juga bilang bahwa ia ini bukan seorang muslim. Kemudian orang yang tidak sengaja terinjak tadi mendakwai pemuda ini tentang Islam, hingga pada akhirnya pemuda ini tertarik pada Islam dan ia pun mengucapkan syahadat. Maka ia pun menjadi seorang muslim. Lalu pemuda ini bilang, "Saya tetap akan menyampaikan amanah dari masyarakat Samro. Saya ingin ketemu dengan Khalifah Umar bin Abdul Aziz, ingin minta keadilan." Maka diantarlah pemuda ini menuju ke suatu tempat. Bisa dilihat di tempat tersebut ada sebuah rumah sederhana, kecil, terbuat dari tanah. Pintu rumahnya terbuka dan terlihat ada seorang ibu yang sedang membuat kue. Di depan rumah itu ada seorang laki-laki tua yang sedang menambal rumahnya yang bolong dengan segumpal tanah basah. Lalu ia berkata, "Kau lihat orang tua itu? Itulah Amirul Mukminin, Khalifah Umar bin Abdul Aziz." Lalu si pemuda ini kaget dan ia heran. Yang benar saja, seorang raja kaum muslimin tidak tinggal di istana, melainkan di sebuah rumah kecil dari tanah liat. Lalu ia berkata lagi, "Anda tidak usah khawatir, memang benar orang tua itu adalah Umar bin Abdul Aziz, dan kau akan mendapati keadilan yang seadil-adilnya dari beliau." Maka orang itu pun meninggalkan pemuda itu. Pas pemuda ini ingin mendekati orang tua itu, tiba-tiba ia melihat ada seorang anak yang datang sambil menangis. Kepalanya bocor, berdarah, dan berkata, "Ayah, ibu, kepala saya berdarah." Nah, pemuda ini berpikir sepertinya ini anaknya. Dan ia memperhatikan dari kejauhan. Ia ingin melihat, katanya Amirul Mukminin ini adalah orang yang sangat adil. Kemudian datanglah lagi seorang ibu dengan anaknya di belakang anak yang kepalanya berdarah ini. Dengan muka pucat dan terlihat ketakutan, ibu ini berkata, "Wahai Amirul Mukminin, tolong maafkan anak saya." Kemudian orang tua ini bertanya kepada anaknya yang menangis tadi, "Wahai anakku, ada apa ini? Apa yang sebenarnya terjadi?" Maka anaknya menjawab, "Saya tadi bermain lempar-lemparan batu dengan anak ini. Saya lempar batu dan tidak kena. Kemudian dia balas lempar batu dan kena kepala saya." Dan ayahnya menjawab, "Kalau begitu, kamu yang salah." Dia bilang, "Iya, saya yang salah, ayah." Dan orang tua itu berkata kepada ibu itu, "Wahai ibu, tidak usah takut, anak saya yang salah. Dan saya mau tanya, apakah anakmu sudah terdaftar mendapatkan ataya?" Ataya ini dalam hukum Islam adalah setiap pendapatan pemerintah kalau sudah mengeluarkan anggaran dasar kebutuhan pemerintah. Sisa uangnya dibagi rata untuk seluruh masyarakat. Memang dalam hukum Islam tidak diperbolehkan pajak, dan ibunya menjawab, "Wahai Amirul Mukminin, anak saya belum mendapatkan ataya sejak lahir." Lalu Amirul Mukminin memanggil sekretaris yang bernama Gulam. "Wahai Gulam, tolong ke sini, tolong dicatat dan akumulasi berapa ataya yang harus diterima anak ini sejak ia lahir hingga saat ini. Jadi kalau anak ini umurnya 6 tahun, atayanya akan dibayarkan sejumlah 6 tahun sejak ia dilahirkan." Kemudian Gulam, tolong iklankan di seluruh masyarakat bahwa siapa saja yang belum mendapatkan ataya boleh melapor dan mengambil jatah atayanya kapan saja ia mau. Kemudian istrinya Umar bin Abdul Aziz dari dalam rumahnya ia mendengar dan berkata, "Wahai Umar, anakmu dibocorkan kepalanya, malah kau kasih ataya. Bukannya kau marahi, bukannya kau tegur." Kata Umar, "Diamlah, yang salah anak kita, tidak ada urusannya sama sekali. Salah ya tetap salah, dan yang benar tetaplah benar." Maka istrinya pun menjadi diam. Akhirnya karena anaknya pun mengaku salah, lalu si pemuda yang melihat dari kejauhan ini pun datang mendekati Umar bin Abdul Aziz. Dan ia langsung menyampaikan amanah dari masyarakat Samro.
ia melaporkan kepada Umar bin Abdul Aziz bahwa Qutaibah bin Muslim menyerang masyarakat Samro tanpa memberikan pilihan. Jadi, masyarakat Samro tidak ditawari Islam, tidak diminta jizyah, malah langsung diserang oleh pasukannya. Mendengar hal itu, Umar pun berkata, "Memang sudah sampai kabar ini di telingaku bahwa negeri Samro memang sudah ditaklukkan di tangan kaum muslimin, dan atas izinku pula kuletakkan hakim-hakim dari golongan muslim untuk menyelesaikan permasalahan untuk masyarakat Samro." Sementara itu memang salah dan melanggar syariat Islam. Bahwasanya Qutaibah bin Muslim ini langsung menyerang saja tanpa memberikan pilihan. "Jadi baiklah, apa yang kamu mau, wahai anak muda?" Pemuda ini berkata, "Kami minta keadilan untuk masyarakat Samro, wahai Amirul Mukminin." Kemudian Umar bin Abdul Aziz mengambil sepucuk kertas dan menulis surat. Kemudian ia memberi stempel di surat itu, dan surat itu diberikan kepada pemuda itu untuk diantarkannya ke hakim dari golongan kaum muslimin yang ada di kota Samro. Isi suratnya begini: dari Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz kepada Hakim Samro, selesaikan perkara penduduk Samro sesuai dengan hukum Islam. Pemuda ini kaget. "Hanya ini saja, wahai Amirul Mukminin?" "Iya, antarkan surat ini ke hakim yang sudah aku tunjuk di Samro, maka selesailah perkaramu." Sambil kebingungan, pemuda ini pun pulang ke Samro sambil membawa surat dari Amirul Mukminin. Setelah sebulan perjalanan, akhirnya pemuda ini sampai di Samro, dan ia menyembunyikan keislamannya di depan masyarakat Samro dan di depan para penyihir yang memberi amanah ia untuk pergi menghadap Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Lalu pemuda ini datang ke para penyihir dengan menunjukkan surat dari Amirul Mukminin. Kemudian pemuda ini pergi ke hakim yang ada di Samro. Ia bilang kepada hakim itu, "Saya baru bertemu dengan Amirul Mukminin di negeri Syam dan melaporkan bahwa ada ketidakadilan di sini. Panglima perang kalian, Qutaibah bin Muslim, tidak menawarkan Islam dan jizyah dan langsung menyerang masyarakat Samro." Dan hakim ini berkata, "Mana buktinya kalau kamu habis bertemu dengan Amirul Mukminin?" Maka diberikanlah surat yang ia bawa tadi ke hakim. Hakim pun mulai membuka dan membaca surat yang sangat singkat tersebut, dan ia percaya bahwa benar surat itu datang dari Amirul Mukminin karena ada stempelnya. "Baiklah anak muda, perkara ini akan kami selesaikan," kata hakim tersebut. Maka dikumpulkanlah seluruh masyarakat Samro termasuk para penyihir-penyihir tadi di sebuah masjid yang besar. Dipanggillah Qutaibah bin Muslim oleh sang hakim. Maka ia mulai masuk ke dalam persidangan. Ketika itu masyarakat Samro yang belum masuk Islam dan para penyihir ketakutan karena melihat sosok Qutaibah bin Muslim ini. Lalu hakim mulai bertanya kepada Qutaibah bin Muslim, "Apa benar kamu menyerang masyarakat Samro tanpa menawarkan Islam dan tanpa meminta jizyah? Dan kalau benar, apa alasanmu?" Qutaibah menjawab, "Iya benar, aku tidak memberikan mereka pilihan dan langsung menyerang Samro. Alasannya karena Samro ini adalah wilayah yang strategis. Bila berhasil kutaklukkan, maka wilayah lainnya sudah pasti aku kuasai." "Baiklah, berarti kau yang salah Qutaibah, dan sekarang aku perintahkan seluruh masyarakat muslim, prajurit muslim, termasuk kau Qutaibah, untuk semuanya keluar dari Samro. Jadi kalian mulai lagi dari awal. Kalian datang, kemudian tawarkan Islam kepada masyarakat Samro. Kemudian jika tidak mau, kalian minta jizyah, dan kalau tidak mau juga, maka seranglah. Dan pokoknya seluruh kaum muslimin keluar dari Samro sekarang juga." Mendengar keputusan hakim ini, para penyihir dan pemuda tadi sempat tidak percaya. Masa iya seorang hakim yang sudah tua ini bisa mengomando seluruh masyarakat muslim? Dan kota Samro yang sudah mereka taklukkan ingin mereka ulangi lagi taklukan dari awal. Logikanya tidak mungkin wilayah yang sudah ditaklukkan kemudian atas komando dari seorang hakim yang tua mereka semua mau keluar. Tiba-tiba terdengar suara riuh di luar tempat peradilan. Terdengar seperti suara kuda dan orang-orang yang ramai yang sedang berjalan. Ketika mereka lihat, rupanya orang-orang dari kaum muslimin ketika itu berbondong-bondong keluar dari Samro. Mereka membawa kuda, unta, dan semua hewan ternaknya untuk meninggalkan Samro. Para penyihir pun kaget, ternyata mereka ini beneran semua mau keluar dari Samro, dan begitu sulit dipercaya kaum muslimin ini mau menuruti apa yang diperintahkan oleh sang hakim.
Jadi seluruh orang termasuk Utaibah dan pasukannya berjalan menuju gerbang pintu masuk Samro, dan pemuda yang menyembunyikan keislamannya ini berkata kepada para penyihir, "Apakah kalian lihat bagaimana keadilan mereka?" Kemudian kata pemimpin para penyihir ini, "Ini betul-betul belum pernah aku lihat ada manusia yang seperti ini. Sudah menang, sudah berkuasa, dan sekarang mau pindah keluar. Terus mau tawarkan kembali tentang Islam dan tawarkan jizyah." Kemudian anak muda ini berkata lagi, "Sesungguhnya saya waktu kalian utus ke sana, saya sudah masuk Islam karena saya kagum dengan agama mereka dan keadilan yang mereka buat. Kalau mereka ini memimpin dengan keadilan, kenapa kita tidak terima saja mereka?" Setelah perkataan pemuda ini, maka akhirnya pada saat itu seluruh penyihir bersyahadat dan semua masyarakat Samro masuk Islam. Dan mereka dengan segera memanggil rombongan yang akan keluar dari Samro. Katanya, "Kalau begitu kami menerima kalian, tidak usah keluar dari Samro, tidak usah keluar dari sini." Hingga pada akhirnya syahadat langsung semua di masjid pada saat itu juga. Karena keadilan Islam inilah yang membuat hati para penyihir itu terketuk dan mendapat hidayah hingga mereka mau meninggalkan berhala yang mereka sembah dan mulai bertauhid kepada Allah. Akhirnya seluruh Samro menjadi orang muslim karena peristiwa ini. Dan inilah satu kisah yang nyata tentang para penyihir yang masuk Islam di negeri Samro. Karena keadilan seseorang pemimpin Islam dan keadilan seorang hakim yang paling agung di dalam Islam. Mudah-mudahan dari kisah ini kita bisa mengambil beberapa pelajaran dan hikmah. Kita lihat bagaimana para pendahulu kita, imam-imam kita, para ulama, para hakim, para mujahid, para panglima Islam. Mereka benar-benar adil dalam menegakkan agama Islam. Mereka benar-benar adil dalam membawa ajaran Islam. Mudah-mudahan dari video ini kita bisa mengambil beberapa pelajaran dan hikmah. Juga mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.